Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Taufik dengan nomor induk mahasiswa 2012-3013. Saya di video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah data mining, yaitu membuat video praktikum menggunakan Orange untuk menghitung nilai asosiasi, clustering, dan juga klasifikasi. Baik, untuk langsung ke yang pertama itu tahap pertamanya itu membuat asosiasi, yaitu kita buat baru new. Di sini jika kita belum punya itunya, maka tambahkan add-ons dulu. Nah, ini kita cari dulu Orange dan Associate. Jika belum punya, maka install dulu, lalu OK. Nanti akan menginstal lalu merestart ulang. Di sini kebetulan karena saya sudah ada, jadi tidak perlu merestart. Selanjutnya kita pilih Associate. Ini kita lalu sebentar, kita tambahkan file. Di filenya ini kita cari datasetnya, itu asosiasi, sesuaikan. Ini asosiasi data makanan. Nah, nanti akan terisi sendiri seperti ini. Jika sudah, lalu kita di associate. Nah, kita tambahkan ini association rules. Kita tambahkan di sini. Lalu hubungkan antara file dengan association rules. Nah, ya sudah, kita double klik association rules. Dan di sini ada konfigurasinya. Defaultnya min sub nya 1%, min conf nya 90%, lalu max rules-nya 10k. Setelah itu kita find rules dan tunggu sampai 100% loadingnya. Dan ini juga konfigurasinya bisa diatur sesuai kebutuhan. Tapi sini kita akan memakai yang default saja bawahnya. Nah, jika sudah 100% maka akan muncul antecedent dan juga consequence-nya. Jadi ini untuk hasil yang asosiasi. Selanjutnya kita akan membuat untuk klasifikasi. Kita akan buat new baru. Seperti yang tadi, kita ke option lalu add-ons dan cari untuk klasifikasi itu klasifikasi itu ada teks dan teks table. Jika kita belum ada atau belum tercentang, maka centang dulu lalu install, dan nanti itu akan merestart lagi si aplikasinya. Tapi karena di sini saya sudah ada, jadi tidak perlu di restart lagi. Klik OK. Lalu kita cari si data mining. Nah, teks mining. Nanti kalau sudah install maka akan muncul teks mining dan teks table ini. Yang kita pilih yang corpus. Untuk yang corpus ini kita pilih dua karena ada corpus training corpus dan juga testing corpus. Ini kita rename menjadi training underscore corpus. Yang kedua juga kita ubah jadi testing underscore corpus. Nah, juga seperti ini kita masukkan datanya di training lalu di testing datasetnya. Kita pilih
sesuaikan training dengan dataset training, testing dengan dataset testing. Ini training klasifikasi NY kita masukkan. Lalu untuk yang testing juga kita masukkan, jangan tertukar. Nah, jika sudah, maka kita akan tambah lagi korpus viewernya. Dan saat ini juga sama, keduanya kita tambahkan, lalu kita rename jadi JViewer training. Lalu yang ini kita ganti jadi JViewer testing. Pada JViewer training dan JViewer testing kita klik dua. Sebentar, kita sambungkan dulu si ininya, datanya. Lalu kita klik dua. Nah, di sini kita select all untuk datanya dengan menekan Ctrl A. Ini itu gunanya untuk memilih data yang akan dijadikan training atau testing. Lakukan hal yang sama untuk testing, kita Ctrl A juga. Nah, jika keduanya sudah di Ctrl A atau di Select All, kita tambahkan dua preprocess teksnya. Nah, tambahkan, lalu kita ganti juga. Jadi proses training. Lalu yang ini jadi proses testing. Lalu lakukan yang sama itu kita sambungkan ininya. Lalu di bagian pre-testing ini kita akan mengubah si stopwordnya menjadi bahasa Indonesia. Hal ini itu dilakukan untuk membuat kata yang tidak diperlukan pada teks analis, karena sebagian atau hampir seluruh kalimatnya itu menggunakan bahasa Indonesia. Maka si stopwordnya juga harus diganti menjadi bahasa Indonesia. Lalu kita double klik dan kebetulan di sini stopwordnya sudah otomatis menjadi Indonesia. Lalu testing juga sudah. Maka langkah selanjutnya itu kita akan menambahkan bag of words untuk pengolahan bahasa alami dan juga si pencarian informasi. Kita cari, nah ini di sini satu saja. Kalau untuk bag of words itu satu saja. Lalu kita hubungkan. Lalu kita akan menambahkan select columns. Lalu kita sambungkan dari bag of words ke select columns. Ini itu digunakan untuk menyusun domain secara manual dan juga dapat memutuskan atribut mana yang akan digunakan. Lalu setelah ditambahkan select columns, kita akan menambahkan nav biasnya. Di sini nav bias ini. Dan nav bias ini akan kita hubungkan select column ke nav bias. Kemudian kita juga akan menambahkan predictionnya. Nah, di sini.
Lalu dari net bias juga kita akan hubungkan ke prediction sini. Lalu dari prediction juga akan kita sambungkan ke preparation testing, jadi akan saling terhubung seperti ini. Setelah disambungkan semua ini net bias dan prediction ke preprocess testing, lalu kita double klik prediction, lalu akan muncul hasil ini, net bias dan ID-nya. Lalu jika mau melihat akurasi modelnya, kita akan menambahkan di sini tes dan skor, evaluasi tes dan skor. Sebentar, tes. Nah ini, bentar kita ininya kita reset dulu sinyalnya, kita remove dulu, ini juga di remove. Testing tadi mana? Nah, testing di sini itu kita akan sambungkan sel columns-nya ke testing, lalu juga ini akan disambungkan ke net bias, dan testing juga disambung ke net bias. Terus net bias-nya disambungkan ke prediksi. Nah, jadi alurnya akan seperti ini. Yaitu untuk melihat akurasi model. Terus setelah itu kita berklik di test and score, dan inilah hasilnya. Hasil dari evaluation restore of targetnya. The model out CA F1 P equal dan MCC. Seperti itu. Dan terakhir itu kita akan membuat untuk clustering. Kita new saja. Sini kita akan tambahkan file. Si file itu kita akan rename jadi file score kinerja. Kita kita double klik, dan sini kita masukkan datasetnya sesuai itu, ini dataset clustering data kinerja. Jika sudah, kita akan menambahkan unsupervised k-means untuk melakukan clustering menggunakan algoritma k-means. Di sini kita akan mendapatkan k-means dulu terlebih dahulu. Sebentar, k-means ini. Lalu kita tambahkan juga sebentar, sini. Tambahkan sebentar, cari dulu. Oh, di sini. Nah, ini. Maaf. Lalu seperti biasa kita akan sambungkan filenya ke k-means dan report ke data k-means-nya. Ini itu berfungsi untuk menampilkan grafik. Kita akan double klik di grafik, dan sini ada konfigurasinya, dan kita akan memakai yang default aja. Ini lalu di scatter plot. Nah, ini dia. Sini itu kita akan melakukan penyetelan tampilan grafik dari sumbu X dan Y-nya. Itu juga diatur sesuai kebutuhan. Di sini
Kita akan buat kehadiran dan ini apa sudah benar. Lalu colornya itu kita akan ganti jadi cluster. Dan lainnya itu biarkan default saja. Lalu di sini akan menghasilkan grafik seperti ini. Titik ini. Lalu kita akan coba tambahkan the average prediction. Kita sambungkan ke K-means dan kita akan double klik. Ini dia hasil dari prediction-nya. Nama, cluster, silhouette, kehadiran izin, alpha, dan itu nilai capaian si kinerja dari orang-orang ini. Dan sekian yang bisa saya jelaskan terkait Tikum untuk data mining menggunakan Orange. Maaf bila masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.